Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya anak-anak ibu pagi ini? Alhamdulillah baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum memulai mata pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya ibu mengabsen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Siapa nak? Laksmita. Kenapa dia tidak hadir? Apa alasannya? Sakit. Berarti cuma si Laksmita yang gak hadir ya. Yang lainnya hadir semua kan? Baiklah, kita hari ini membahas tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Yang mana yang kita ketahui, manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak berilmu. Maka dalam pandangan Islam, umat Islam diwajibkan belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Hal tersebut berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, belajarlah karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai dan pemilik ilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak pemilik ilmu. Yang mana kita ketahui hadis Nabi yang berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi umat muslim, yang laki-laki maupun yang perempuan. Dari hadis tersebut kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmulah kita akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Karena anak-anak ibu semuanya, kita lahir di dunia ini tanpa mengetahui apapun. Yang mana yang baik yang kita lakukan, mana yang jahat, kita tidak mengetahuinya. Dengan menuntut ilmu kita akan mengetahui mana yang baik, seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk sholat, dan dengan ilmu kita akan mengetahui bagaimana tata cara sholat, puasa, zakat, apa yang baik yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti bersedekah, itu adalah yang baik. Contoh perilaku yang jahat, kita tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat zina, tidak boleh ngomong kasar sama orang tua, ataupun ngomong kotor. Dengan ilmulah kita akan mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Dan menuntut ilmu pengetahuan dengan membacakan beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadis, salah satunya yang mana yang berbunyi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari ayat tersebut kita akan mengetahui betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita memiliki ilmu. Jika kita tidak memiliki ilmu pengetahuan, kita akan sengsara di dunia maupun di akhirat.
Jadi anak-anak ibu semuanya, kita harus semangat dalam menuntut ilmu, kita harus gigih dalam belajar, hilangkan rasa malas dan semangat untuk belajar. Tanamkan niat dalam hati untuk menuntut ilmu, karena ilmu sangatlah berguna. Tanpa ilmu kita tidak akan mengetahui mana yang baik yang harus kita lakukan dan mana yang buruk yang harus kita lakukan. Dengan ilmu kita tahu cara bagaimana menghormati orang tua, bagaimana cara menyayangi adik yang lebih muda dari kita. Tanpa ilmu pengetahuan, kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk yang harus kita lakukan. Jadi anak-anak ibu semuanya, materi kita pada hari ini itulah kewajiban dalam menuntut ilmu. Karena banyak kali dalil-dalil ataupun hadis yang mengatakan menuntut ilmu. Ada lagi pepatah yang mengatakan tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu ibarat kata tuntutlah ilmu sampai sejauh mana yang kita lakukan. Tidak harus di daerah kita sendiri ataupun di negara kita sendiri. Kita dianjurkan menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Baiklah anak-anak ibu sekalian, apakah ada pertanyaan ataupun yang kurang paham yang dari ibu jelaskan tadi? Bagi yang mau bertanya, ibu persilahkan. Ada di sini yang tahu salah satu hadis ataupun ayat tentang menuntut ilmu? Siapa yang dapat nanti ibu kasih nilai tambahan? Gak ada yang dapat ya. Salah satu keindahan ketika seorang telah berilmu adalah Allah akan meninggikan derajat kita beberapa derajat. Mengapa kita harus senang kali akan hal ini? Karena semakin tinggi derajat kita, semakin dekat pula kita dengan Allah. Ketika seseorang diberi hikmah oleh Allah, maka ia mendapat anugerah yang banyak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Orang yang berilmu tidak akan termasuk golongan yang merugi. Segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita hendaknya kita manfaatkan dengan baik untuk lebih memperhatikan dan mempelajari segala sesuatu dengan baik agar tidak termasuk golongan yang merugi. Jadi anak-anak ibu sekalian, hikmah menuntut ilmu itu sangatlah banyak. Dari ayat-ayat Al-Quran pun banyak dicantumkan di dalam itu apa manfaat dari menuntut ilmu, dan hadis pun banyak. Jadi anak-anak ibu semuanya, kita harus diwajibkan menuntut ilmu itu, baik umat muslim laki-laki ataupun yang perempuan. Jadi anak ibu semuanya jangan malas-malas ya dalam belajar. Walaupun sekarang pada masa pandemi, kita harus tetap semangat belajar nak. Tidak harus tatap muka, tidak harus secara offline, kita itu harus semangat belajar. Dengan daring pun kita harus semangat karena sekarang zaman sudah canggih, kita bisa menggunakan aplikasi Zoom, bisa menggunakan Classmeet, dan bisa menggunakan aplikasi lainnya. Ataupun WhatsApp. Sekarang kan anak ibu semuanya sudah punya Android, jadi manfaatkanlah Androidnya itu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Jangan salah menggunakan ya nak, karena banyak sekali hal-hal negatif yang terdapat dalam Android kita ini. Berpandai-pandailah kita dalam memilihnya. Makanya kita dianjurkan untuk menuntut ilmu. Orang yang tidak berilmu itu akan merasakan kerugian nanti,
karena dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk yang harus dia lakukan. Baiklah, sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semuanya. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan memberi tugas anak-anak semua harus membuat ayat Al-Quran tentang kewajiban menuntut ilmu atau yang bersangkutan dengan ilmu beserta hadisnya, minimal 5 contoh. Mungkin sampai disinilah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari Ibu sendiri. Jangan lupa anak-anak diulangi ya pembelajaran kita di rumah, supaya ilmu itu lengket ataupun bermanfaat nantinya. Dan selalu ingat, jangan sampai rumah langsung ditutup dan tidak pernah diulangi lagi, soalnya minggu depan Ibu akan menanyakan sama anak-anak masing-masing. Mungkin sampai di sinilah pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.